Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukrulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Parapanjang, beliau Pak Haji Mustaqim. Enak betul nasi ramas, nasi dimakan waktu pagi. Saya terima kasih banyak kepada Pak Kasih Bimas karena melaksanakan tugas sepenuh hati. Saya hormati, saya banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parapanjang Timur, Pak Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur. Amin. Sehari-hari bertugas dan melaksanakan kegiatan Kementerian Agama di Kecamatan Parapanjang Timur sampai saat ini. Saya terima kasih dan apresiasi kepada beliau, terutama telah menggagas kegiatan ini karena memiliki kaitan dan hajat langsung dengan keperluan umat atau masyarakat kita di Kecamatan Padang Panjang Timur ini. Saya kasih bantu juga lah Pak Kaura dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Pasar Barat. Saya salut karena selalu bekerja sangat teliti dan dia adalah di Padang Panjang Timur diangkat sebagai kaula. Waalaikumsalam. Saya hormati, saya banggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Masjid C Kecamatan Padang Panjang Timur yang tadi jumlahnya 23 masjid yang beredar di kawasan kita di Padang Panjang Timur. Saya hormati, saya banggakan, sekali lagi terima kasih atas undangan yang sudah dipenuhi. Jadwal itu hampir tadi jalan, dan itu sebagai tanda dan saya yakini wujud dari kepedulian kita kepada umat kita di Padang Panjang. Bapak dan Ibu hadirin, mengawali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Allah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bicara masalah masjid, itu artinya kita bicara bahagian dari jati diri kita sebagai umat Islam. Karena masjid itu pada hakikatnya adalah rumah kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama dibangun untuk manusia itu terdapat di Makkah. Itu yang maksud adalah Masjid Haram. Jadi ada wudi'a lin-nas, awwalu baitin wudi'a lin-nas, rumah pertama dibangun untuk manusia. Jadi rumah kita yang sesungguhnya adalah masjid. Adapun rumah tempat tinggal kita yang kita di dalamnya hidup, kemudian kita beranak pinak, beristirahat, itu rumah cicak, rumah ica-ica. Rumah yang sesungguhnya adalah masjid. Itu rumah kita. Ada beberapa dasar yang bisa kita jadikan sebagai tempat berpijak, makanya masjid kita katakan rumah kita. Pertama, rumah itu pemiliknya tidak ada. Kenapa? Karena yang memilikinya adalah umat Islam. Jadi asalkan dia berlabel Muslim, dia punya hak, dia punya kesempatan untuk masuk ke rumah. Dia tidak ada yang menghalangi,
tidak ada yang mengganggu kalau dia datang ke rumah itu. Kenapa? Karena itu adalah rumahnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kita kalau sudah masuk ke rumah kita, itu kita nyaman. Tidak ada timbang ini, timbang itu, tidak ada tegang ini, tegang itu. Nah, sejauh ini memang kita tahu, apabila kita masuk ke dalam masjid, kita boleh bebas duduk di mana saja. Mau di dekat dinding, mau di tengah, mau di pojok kanan, pojok kiri, itu tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengatur kita seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita adalah di rumah kita, jadi kita nyaman. Tapi kalau di mana kita bertempat tinggal, itu kadang kita masih ada ya menjaga hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena di rumah itu ada menantu, ada mentua, ada ipar, ada bisan. Nah, tempat duduk saja sudah diatur kalau di rumah. Tempat duduk orang Sumando, tempat duduk ini mama. Nah, kalau orang Sumando, tempat duduknya adalah membelakang ke kamar, menghadap keluar. Kalau mama itu tempat duduknya membelakang keluar, menghadap ke kamar. Nampak ada puas sekali. Itu memiliki filosofis. Nah, kalau orang Sumando duduk di muka pintu bilik, itu memiliki pesan bahwa dia punya pasukan di belakang dan dia punya sorotan mata yang jelas langsung ke halaman untuk menyigi di mana kami rumah sedang. Sedangkan ini mama, dia duduk membelakang ke halaman, kemudian madok ke bilik, kemudian nampak jalih dapur. Nah, madok ke bilik dia tahu, nah ini anak kemenakan saya jumlahnya sudah sekian. Kemudian nampak langsung ke dapur, 500 dapur terindah. Nah, ini memiliki filosofis. Jadi artinya apa? Ada sekat-sekat. Jadi kalau di Minang, khususnya kita di Sumatera Barat ini, apabila naik ke satu rumah, itu ada posisi tempat duduk kita. Jadi tidak ada balapan sih. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid, itu tidak ada. Karena masjid itu adalah milik kita, kita boleh masuk ke mana saja. Itu dasar-dasar yang bisa kita jadikan sempat berdiri untuk menyatakan memang benar masjid itu adalah tempat kita, bukan tempat orang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa untuk mendustai sejarah Bapak dan Ibu, karena orang arif atau orang pintar itu adalah orang yang pandai belajar kepada sejarah. Dalam falsafah kehidupan kita juga disampaikan, berguru karena sudah membiak tua kanan mana. Jadi apa yang sudah pernah terjadi itu, ya Pak Rete, apa yang sudah terjadi itu pelajaran bagi kita. Orang mukmin tidak mau jatuh ke dalam satu lubang dua kali. Kalau dia sudah lewat di situ kemarin dia masuk lubang, maka orang mukmin dia akan berpindah mengambil posisi jalan lain agar tidak masuk lubang lagi. Jadi dia kenapa dia ambil jalur lain pada hari ini? Karena sudah ada sejarahnya kemarin dia masuk lubang. Jadi belajar kepada sejarah itu sangat penting sekali. Dan itu oleh agama kita sangat diapung. Nah, setahu saya kitab suci kita Al-Quranul Karim itu kan 30 juz. Nah, dari 30 juz Al-Quran itu 21 juz isinya sejarah. Hanya 9 juz saja yang ajaran murni langsung. Nah, dengan bahagian terbesar Al-Quran itu adalah sejarah, itu secara tidak langsung Islam memberikan sinyal belajar banyaklah kepada sejarah. Masing-masing kita punya sejarah, punya pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah the big teacher, guru gadang sebenarnya. Nah, makanya orang yang hidup lama dia punya pengalaman yang banyak. Lama hidup banyak dirasain, jauh berjalan banyak dilihat, dengan syarat dia jodoh tidak lalu. Nah, kalau lalu itu tidak ada nilai, dia nampaknya tidak kalau itu sejarah. Nah, kalau kita lihat sejarah Islam terkaitan dengan masjid, masjid pertama adalah Masjid Haram. Rasul hidup itu 2 periode, ada periode Mekah, ada periode Madinah. 13 tahun dan 9 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah, baru pindah ke Madinah. Apa yang pertama dibuat oleh Nabi? Masjid.
Jadi Nabi tidak buat kantor, tidak buat jembatan, tidak buat gedung, tapi yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Itulah yang sampai hari ini disebut dengan Masjid Nabawi. Itu viralnya, Masjid Nabawi. Dari masjid itulah Nabi nanti membangun sebuah komunitas masyarakat Islam yang sangat solid. Kita ingat betul bahwa action pertama yang dilakukan oleh Nabi untuk membentuk sebuah masyarakat Islam di Madinah itu adalah ta'akhi, mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin, satu orang Ansor, satu orang Muhajirin, dipersaudarakan. Nah, kenapa ini tindakan dilakukan oleh Nabi? Karena orang-orang Muhajirin yang pindah berbareng dengan Nabi dari Mekah menuju Madinah, dia tidak bawa apa-apa kecuali baju dan pakaian yang melekat di tubuh. Bagaimana dia hidup sampai di Madinah? Nah, inilah dilakukan oleh Nabi, ta'akhi, dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah yang sudah muslim, yang hidup mereka mayoritas adalah kaya. Nah, kita tahu betul ada sekitar lebih 30 pasang itu yang bersaudarakan oleh Nabi. Satu di antaranya, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar besar kota Makkah. Dia punya banyak harta, kalau ya kayak hari ini punya ruko, punya ternak, punya ladang. Tapi pas dia pindah ke Madinah, tentu ruko nggak mungkin dibawa, ternak nggak mungkin dibawa, dia hanya bawa baju. Sehingga sampai di Madinah dia orang miskin, dia tidak punya apa-apa. Dipersaudarakan dengan Rafi' al-Ansari. Saudara Rafi', kamu saya persaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Itu di antaranya. Nah, selesai acara mempersaudarakan itu, Rafi' sebagai orang Ansar memanggil Abdurrahman. Timbal balik cara berkomunikasi. Saudara Abdurrahman, Nabi telah menetapkan kita adalah saudara. Nah, mulai hari ini apa yang saya miliki juga menjadi milikmu. Saya punya 4 kebun kurma. Hari ini 4 bidang atau 4 milikku, 2 milikku, 2 milik kamu. Saya punya 200 ekor onta, 100 milikmu, 100 milik saya. Saya punya 16 jubah, 8 milikmu, 8 milik saya. Kan kita punya badan sama besar. Bahkan bukan hanya itu, saudaraku, saya punya 4 orang istri. Tapi ternyata 4 orang istri pembagiannya nggak seperti tadi. 2 dari 2 orang lain. Untuk istri berbeda. Saya nanti pas ngasar membawa istri saya ke masjid ke 4-4-nya. Kau pilih salah satu, aku akan ceraikan secara Islam dan kau nikahi secara Islam. Tapi semua tawaran yang diberikan oleh Rafiq, kalau bawalah Abdurrahman di waktu itu, lupa gua Abdurrahman lagi. Alhamdulillah, dah jauh mana saya dokter gitu. Tapi Abdurrahman jawabannya tidak itu, jauh dari bayangan kita. Terima kasih saudaraku Rafiq. Aku tidak menyangka kau sebaik itu. Cahaya keikhlasan dan kejujuran memancar dari mukamu. Tapi saudaraku, jangankan istrimu, aku hadir di Madinah tidak mau jika mengganggu kehidupan. Kalau kau memang sudah menganggapku sebagai saudara, pinjamkan saya uang 40 dinar. Dan setelah itu bawa saya ke pasar Madinah yang ramai, tinggalkan aku di situ. Hanya itu saudaraku? Iya. Bagaimana yang lain? Tidak usah. Makasih banyak. Dipinjamkan uang 40 dinar, lalu dibawa ke pasar Madinah yang ramai. Ini ramai ya, tinggalkan aku di sini. Mulailah memang elek. Dijual di pojok kau, dijual di pojok itu. Dijual di siko, dijual di situ. Selama 30 hari dia menghilang. Rasul di waktu itu sudah kehilangan akal. Aina Abdurrahman? Ma'arafna ya Rasul. Mana Abdurrahman? Kami tidak tahu Rasul. Akhirnya hari yang ke-31 Abdurrahman hadir. Hadartu ya Rasulullah. Abdurrahman hadir. Dan di tangan kirinya sudah membimbing seorang gadis Madinah. Itu siapa yang kamu bawa? Istriku Rasul. Istrimu? Iya. Kapan kau nikah? 3 hari yang lalu. Dengan biaya apa? Saudaraku sudah meminjamkan ke aku 40 dinar dan aku mengalih. Dan aku juga sudah bayar uang itu. Jadi ceritanya menarik. Yang lokus kita tidak itu. Yang lokus kita adalah begitu penting dan begitu dalam persaudaraan yang dibikin oleh Nabi, yang pada akhirnya persaudaraan
saudara yang bikin oleh Nabi ini menjadi embrio lahirnya negara Madinah. Dan itu dilakukan oleh Nabi di mana? Di masjid. Nah, itu lokus kita, dilakukan di masjid. Nah, setelah itu banyak sejarah-sejarah yang terkait dengan masjid memiliki garis lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Termasuklah kita di Sumatera Barat, tidak terkecuali. Serato mendirikan Masjid Jami' di Tengah Nagari, Gunung Masjid didirikan di Tengah Nagari untuk mengarjo rukun Nalimo. Itu terlembaga di dalam adat kita bahwa masjid itu adalah satu keniscayaan. Di Minangkabau ada suku. Kalau di seberang sana namanya marga. Nah, setiap suku di Minangkabau itu ditandai oleh dua hal. Pertama surau, yang kedua rumah gadang. Jadi Pak Bambang, ini Jamin ini, Pak Bambang ini Jawa Minang. Ya. Nah, gitu. Nah, Jamin. Setiap suku di Minangkabau dilambangkan oleh dua. Pertama rumah surau, yang kedua rumah gadang. Nah, rumah gadang. Tak sah menjadi suku kalau tidak ada dua. Tapi akhirnya ya sekali titik, ayah gadang sekali titik berubah. Hari ini surau suku masih ada, tapi ada juga yang namanya saja dan posisinya sudah digantikan oleh masjid, oleh TPQ. Nah, itu kalau dulu. Nah, kenapa setiap suku itu harus punya surau? Kenapa setiap suku harus punya gadang? Ini filosofinya adalah, pertama surau kita masuk dulu sesuai dengan lokus pertemuan kita. Rumah gadang di Minangkabau tidak pernah menyediakan tempat tidur untuk anak bujang. Istilahnya tidak ada. Kamar-kamar itu hanya untuk anak gadis. Untuk anak bujang tidak ada. Kenapa anak bujang tidak disediakan tempat tidurnya di rumah gadang? Supaya anak bujang ini ke surau. Makanya dulu surau-surau itu rame. Posisi surau itu TPQ hari. Kalau rasa jual di surau, saja di surau. Sesampai di surau ada yang menunggu. Namanya ini ya. Namanya guru. Namanya tuanku. Apa sih tugas tuanku? Membina, menggembleng ini anak muda. Ada tiga yang diajarkan ke anak muda. Pertama, belajar mengaji. Belajar mengaji bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tapi belajar agama. Belajar terutama membaca Quran, sholat, azan, semuanya pelajaran agama. Yang kedua, mengajar mengecek. Belajar mengecek, belajar beradab. Yang dominannya adalah belajar persambahan. Tapi semuanya belajar baik pak, babisan, beranak, baik, berkali, baik, apalagi. Yang ketiga, belajar bersilek. Makanya setiap surau ada padepokan. Makanya dulu ya, sekarang kita nggak tahu lagi. Kalau orang Minang yang tiga ini pasti dia tahu. Dia pasti pandai mengaji. Dia tahu dengan adat bisa berpersambahan. Dan kemudian dia bisa bersilek. Nah, inilah banyak anak pandai bersilek. Mereka sampai anak-anak itu mamet. Ada tiga ini. Makanya kemana-mana Pak Bambang tahu betul itu. Di Indonesia, karena di rumah Pak Bunga Balun, mah tahu yang dulu. Nah, orang Minang perantau, Sabang sampai Merauke ada Minang, sampai Papua. Nah, di mana orang Minang berdomisili dan Minang senternya di mana? Di masjid. Makanya saya Sumatera sudah hampir seluruh saya kunjungi, Jawa juga demikian. Asalkan penuh masjid, ada orang Minang, ada orang Padang. Jadi kalau kita sampai di suatu tempat, mungkin Medan, mungkin Semarang, mana kita harus pergi, nggak jelas lagi. Tunggu sih waktu masuk. Ada orang azan, itu kenakan. Ada orang azan, itu mamat. Ada saja, pasti nyalek orang Minang. Kenapa orang Minang doyan jadi pengurus masjid? Karena dulu raja di. Sebab salah satu di antara yang orang takut menjadi pengurus masjid itu tidak pernah jadi imam. Tidak pernah jadi imam. Jadi lagi-lagi, kalaupun kita baca dan kita kubah sejarah kita, historis kita sebagai orang Padang ini, karena kita adalah di Sumatera Barat, itu tidak bisa dilepaskan dari masjid. Nah, makanya
tidak salah kalau kita sudah membuat komunitas di sini. Itu tekanan buat Surabaya. Ada komplek perumahan. Nah, itu endingnya developer menyediakan tempat untuk buat musola. Betul tidak? Nah, kalau kita sudah ada 4 rumah, 5 rumah, sudah 20 rumah, udah ngumpul-ngumpul, dibawa gue ke musola. Nah, ya akhirnya menjadi embrio berdirinya sebuah masjid. Nah, ini itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apalagi kalau kita agak perbesar sejarahnya menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berani mengatakan, ya, ini garis bawahi, saya berani mengatakan, kalaulah NKRI itu kita anggap bayi, berarti bayi itu pernah lahir. Nah, kalau bayi itu pernah lahir, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, siapa pemilik rahim yang melahirkan NKRI? Nah, saya dengan bismillah mengatakan, dan tidak salah, bayi yang melahirkan NKRI itu tidak bisa dilepaskan dari masjid. Kok saya vulgar itu? Karena kita punya catatan, tidak bisa dibantah, dengan tinta emas ditulis, senjata ampuh yang digunakan oleh para pejuang kita melawan itu penjajah, tidak Belanda, tidak Jepang. Senjata ampuh yang digunakan oleh mereka itu apa? Bukan berdil, bukan laras panjang, tapi kalimat. Kalimat apa? Allahu Akbar. Ini senjata ampuh pejuang kita. Buya Hamka di dalam bukunya, saya pernah bercerita dan berkomunikasi dengan seorang Belanda. Siapa orang Belanda yang pernah komunikasi sama Ibu Hamka? Kita baca dalam buku itu Van Lenbeek, yang akhirnya setelah dia pulang ke Belanda meninggalkan tempat yang pernah ditempatinya dan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian tempat itu diabadikan menjadi namanya Van Lenbeek, menjadi tanah pahala dia. Kan dekat sini. Apa kata Bianca? Van Lenbeek bilang, kami orang-orang Belanda, kalau sudah berhadapan dengan para pejuang pribumi, kalau sudah pakai alat yang satu ini, kami ketakutan. Apa itu? Allahu Akbar. Sebab pejuang-pejuang Indonesia kalau sudah baca Allahu Akbar, waduh, pilihannya hanya 2 saja, menang atau mati. Sebab mati pun mereka yakin menang juga. Kenapa? Mempermulus jalan menuju surga. Tembok itu dirombak, bukit didaki, lurah itu terjadi. Kami orang Belanda nggak punya itu. Kalau orang pribumi Indonesia berjuang demi Allah, hanya untuk Allah. Tapi kalau kami orang Belanda berjuang untuk Elmina. Pernah juga kami coba, kata Van Lenbeek, kalau pejuang Indonesia, Allahu Akbar, berani bukan main, karena untuk Allah. Maka kami orang Belanda, Elmina, tambah takut jadi. Tambah takut jadi. Itu pengakuan langsung. Nah, kalau itu memang sejarahnya nggak bisa ditolak, Allahu Akbar itu dilafazkan di mana? Di masjid. Di masjid. Nah, bukankah hari ini menjadi tradisi dan kultur sebelum berangkat berdoa? Sebelum berangkat berdoa. Berdoa mulai. Ya, bagaimana caranya lah. Dan itu adalah akar sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari yang tadi. Nah, oleh karena itu, kelahiran bayi yang bernama NKRI tadi tidak bisa kita lepaskan dari historis masjid, atau setidak-tidaknya orang-orang masjid. Nah, lalu kita kaitkan dengan inti ajaran Islam. Masjid adalah rumah Allah, Baitullah. Masjid mampu memperjernih yang keruh. Masjid mampu menyelesaikan yang kusut. Kenapa? Karena di masjid pikiran tenang. Nah, itu plan tadi itu. Mereka bermusyawarah di surau. Makanya surau itu, Bapak Ibu, kan bahasa Arab. Asal katanya syuro. Istilah syuro artinya apa? Musyawarah. Jadi tempat bermusyawarah, Bapak. Kenapa mereka, nenek moyang dan sesepuh kita zaman dulu bermusyawarah di surau? Karena yang namanya musyawarah berarti mencari budaya kapabuluh, mencari budaya atau kamu pakai, berdiskusi. Kalau di surau kepalanya dingin,
Tidak musyawarah di terminal tentu juga bisa wasudai. Apa berarti yang itu jadi bermusyawarah di surau dengan kepala dingin. Kenapa kepalanya dingin? Karena suruh musyawarah sholat dulu. Nah, makanya ada filosofis lagi. Setiap surau itu ada tabek di mukanya. Betul tidak? Ya. Belakang kan nggak boleh berubah. Itu kolam ditimbun jadi tempat parkir. Nah kalau dulu ada tabek, Pak Bambang ya. Masa Pak Bambang ada tabek dulu tuh mah. Iya dulu. Iya dulu. Nah, apa gunanya kolam di depan masjid di depan surau? Bukan untuk ngajarin, bukan untuk pelon anak ngaji kan dong, tapi untuk berwudu. Jadi ada puluhan yang tidur di surau, waktu masuk itu sama-sama berwudu, dalam beberapa detik bisa sama-sama selesai berwudunya, sholat jamaahnya bisa sempurna. Tapi tabek sekalian bisa melihara ikan. Pak Garin ke makan kancah ikan kan gitu. Jadi filosofinya dari situ. Oleh karena segala-galanya dimusyawarahkan di surau, makanya hasil musyawarahnya itu qualified. Hasil musyawarahnya itu bagus karena tidak terlepas dari sisi-sisi ketuhanan, sisi-sisi agama, dan atas bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpilah buah musyawarah. Pada yang mencawaraweh lah, itu kaya-kaya ini. Di surau. Kepalanya dingin, duduknya balapak, sholat dulu. Akan seperti itu. Nah, jadi adalah seperti itu. Makanya menjadi pengurus masjid adalah mulia. Jadi jalan-jalan kapitalah ke pasar Rabah. Rancak mana menjadi pengurus rumah Allah karena merintis masyarakat masuk surga. Itu. Malah aku pernah menyampaikan Ustaz Iyas Salman ya, kalau nan mati kok Pak Bambang kan nggak bisa dibantah. Insya Allah agak sekali sudah mencukup. Iya. Nggak bisa dibantah. Agak sekali sudah mencukup. Tidak bisa dibantah. Karena wa mata dari nafsu bi ayyanin tamut. Tak ada seorang pun tahu kapan dia mati. Mungkin saja bapak siang ini mati, bisa saja. Itu mungkin saya. Tapi ada satu. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Kok matilah, tapi muslim dulu. Itu kan semacam kalimat yang mengandung makna filosofis. Segera, karena mati kita nggak tahu kapan datang, maka muslimlah terus menerus. Nah, salah satu di antara kiat yang dapat bisa dijamin untuk muslim sejati jadi pengurus haji. 87 Pak. Apa tujuh lagi? Masya Allah. Masya Allah. Apa maksud saya? Kok kau matilah, tapi agak sekali jadi pengurus jalan, mengurus rumah Allah, itu mati deh. Makanya berbanggalah bapak-bapak dan ibu dapat ditunjuk jadi pengurus. Makanya saya sekarang di samping diamanahkan untuk memimpin Kementerian Agama, saya ambil juga bagian. Saya ketua Masjid Asliyah Pasar Usang sekarang. Nanti nggak masuk surga saya nanti. Kenapa? Karena kita urus itu siapa? Rumah Allah. Sedangkan mengurus rumah, menjadi ketua rumah tangga kepresidenan saja bukan main. Siapa orangnya sekarang? Ketua apa? Rumah tangga kepresidenan Muldoko. Siapa? Muldoko. Ya, Muldoko. Itu sudah bukan main orangnya, dihormati, dihargai, apalagi ketua rumah Allah. Kan begitu. Jadi kalau dapet matilah, tapi menjadi pengurus saja kasih lalu. Nah, kan begitu. Nah, setelah kita menjadi pengurus masjid, dan itu oleh undang-undang kita disadari, di Republik Indonesia disadari, maka dikelolalah masjid ini menjadi profesional. Memang masih banyak kekurangan karena masih dalam tahap penyempurnaan rumah ibadah ya, gitu ya. Karena masjid mampu untuk menjadi corong, untuk menjadi lokus bagaimana tujuan negara bisa tercapai. Nah, tujuan negara itu kan cuma 3-4 ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan tertulis itu. Mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat,
menjaga ketertiban umum, ya, kemudian ikut menjaga perdamaian abadi dunia akan ada. Pokoknya mensejahterakan, mencerdaskan, dan mengamankan. Nah, itu intinya. Ketiga-tiganya bisa muncul dari masjid. Kenapa? Mensejahterakan disusul dari masjid. Kita akan sejahtera kalau kita bersama, dan kita akan menjadi miskin kalau kita sendiri. Wah, mengalih. Bisa mengalih seorang? Tidak ada orang mandi. Nyo ngalih basi, orang tu mandi. Lapar, pasal basi gigi. Di makin banyak teman, pasti makin mudah dan gampang hidup. Masjid mampu membuat, karena masjid itu makom ukhuwah, sebab kita berukhuwah, nulis siapa. Kumpulkan infak 1.000 orang, wah 20 atau 20.000 lebih. Tapi kalau hanya satu orang lebih bagi 20, tidak ada apa. Memikir rasa aman, ya jelaslah aman dengan masjid. Nah, gitu. Mencerdaskan, ada pendidikan di masjid kan seperti itu. Nah, jadi masjid tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Apalagi kita di Republik Indonesia, memang tidak bisa dibantah, kita adalah mayoritas, dan mayoritas itu akan mendominasi. Bagusnya umat yang mayoritas, maka baguslah negeri ini. Maka salah satu di antara yang ditata sedemikian rupa adalah masjid. Nah, salah satu di antaranya, masjid itu termasuk rangkaian yang oleh pemerintah kewajiban pula untuk memperhatikan. Sehingga ada namanya bantuan masjid. Masjid harus jelas posisinya, harus jelas kedudukannya. Kenapa? Karena ada pihak-pihak nanti yang bisa menyalahgunakan fungsi masjid. Maka yang ditunjuk menjadi pengurus masjid harus legitimasinya jelas. Maka di SK lah pengurus melalui jalur dan protap yang sudah ada, di SK-kan oleh Kepala Kantor Urusan Negara. Dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah Bapak semua punya SK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila pengurus sudah punya SK, tentu diikuti oleh tahapan-tahapan yang lain. Masjid punya kegiatan. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan hari ini kan semuanya sudah serba IT, sudah serba elektronik. Masjid itu harus ada pendataan yang jelas, harus ada pendataan yang jelas. Nah, sehingga masjid itu punya nomor registrasi. Nah, itu gunanya apa? Jangan sampai ada nanti masjid liar. Kan seperti itu. Nah, hari ini tidak ada dasar bagi kita lagi untuk tidak mengikut sertakan masjid di dalam permainan kehidupan dunia modern. Makanya setiap masjid harus punya ID, harus punya sistem elektronik, sistem komunikasi modern yang diciptakan hari ini. Dan itu ya bisa digunakan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Jamaahnya diupload, pendidikan yang ada di sana upload. Dan yang tak kalah pentingnya, harus jelas dan harus legal keberadaan masjid itu. Kalau dia punya lokasi, harus ada sertifikat yang jelas, sertifikat wakaf bahwa masjid didirikan di situ. Dan itu semuanya tanggung jawab diberikan kepada Pak kawan bersama-sama kita yang berada di kecamatan. Nah, sehingga nanti setiap masjid itu jelas. Kalau seandainya nanti ada butuh data masjid untuk berapa timur, tek satu konom rumahnya keluar. Bara jamaah tek, AC terima tek, tinggal itu saja oleh. Nah, sehingga itu akan bisa lebih mempercepat tujuan dan maksud pemerintah memperhatikan masjid-masjid dan lembaga-lembaga yang ada. Bukan maksud yang lain-lain, tapi lain tidak adalah. Ada bantuan yang mau datang, siapa yang sudah dapat belum? Tinggal satu kenop saja, alele. Quran patah kola dibagikan, Allah mana lu mana lah, tek jaya. Nah, kan gitu. Gunanya lain tidak adalah arahnya ke situ. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ya dek kemenakan cerita itu. Ya kalau tidak ditiuan, tidak diremnya tadi. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kepada Pak Kasimimas bersama dengan Pak Kawan mengucapkan terima kasih, dan terlebih lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, buya-buya yang diamanahi oleh masyarakat menjadi pengurus masjid yang sudah datang diundang. Kami tahu banyak kesibukan kita sudah harus ditinggalkan karena diundang ini, dan tentu kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sama tadi dari Paramanjang ke Kota Panjang ke Besar Baang, karena sudah begitu kami mendoakan kepada Bapak yang datang
Mudah-mudahan Bapak yang datang dapat pahala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti itu. Dan kepada Pak KUA, Pak Kasih dan seluruh kita, ya berdiskusilah, sampaikanlah informasi yang tadi disampaikan kepada buya-buya dan ustaz-ustaz kita ini, pengurus masjid ini, dan sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi di antara kita. Ini kantor KUA adalah kantor kita bersama, tempat mengadu kita, bukan kantor kami, tapi kantor kita bersama-sama, dan memang diindukkan ke sini oleh regulasi yang ada. Demikian dan banyak maaf. Akhirul kalam, jalan kudo menangkap nongkak, jalan inti onari-nari. Tadi salam untuk pembuka, maka kini salam untuk pemidai. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.